Seorang Abu Bakar Al-Baghdadi, Pak, hakim besar masanya. Tapi kalau pulang dari tugas sebagai hakim, dia panggil anaknya habis sholat asar, yuk nak mengaji. Begitulah hebat ayah. Secapek apapun ayah itu, kalau dia pulang dia akan bertanya kepada anaknya. Mengapa demikian? Karena dia tahu tanggung jawab mendidik anak itu adalah ayah, bukan ibu. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaganya dari yang subhat, selamat agamanya. Tapi barang siapa yang masuk kepada yang subhat, kecenderungan dia akan lebih jatuh kepada yang haram. Gaji 300.000, orang tua menuntut 50 juta. Mana? Maka sekarang betul lah, Pak. Mengapa guru-guru tidak sanggup menegur anak? Karena orang tuanya lebih garang. Nanti kalau ada tersinggung anaknya tinggal dilaporkan. Kalau dia anak-anak atau mungkin ada namanya kekerasan, ada namanya undang-undang perlindungan anak, tinggal lapor. Tapi kalau ilmu perbintangan dipakai untuk nujum, maka itu nanti lahirlah lamaran-lamaran. Maka dahulu sering kita mendengarkan ada istilah bintang-bintang. Ada Pisces, ada Gemini, apalagi itu, Pak? Ada Scorpio, ada Libra. Setiap keluar ada koran ditengok apa nasib minggu ini. Itu perbintangan. Maka apa yang dikatakan? Mengapa orang dulu hatinya lapang, Pak? Dia menerima karena Allah, memberi karena Allah, menolak pun karena Allah. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, kembali kita akan belajar dari keteladanan yang ditunjukkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kali ini kita akan berbicara bagaimana Abu Bakar menyikapi makanan, karena sesungguhnya makanan itu adalah satu di antara bagian kehidupan yang tidak bisa kita tinggalkan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya baik tidaknya seorang tidak hanya ditentukan bagaimana ibadahnya atau ubudiyahnya kepada Allah, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sikapnya di dalam bermuamalah. Maka kalau kita tengok Al-Quran dan juga kita baca hadis, Nabi memiliki tingkat ibadah yang luar biasa. Tapi Allah memujinya karena akhlaknya yang luar biasa. Abu Bakar tidak diragukan lagi bagaimana qiyamul lail, bagaimana puasa sunnahnya. Sama juga seperti Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi selalu yang dibicarakan adalah bagaimana konteks muamalah mereka dengan orang lain. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, dan itu dalam kehidupan Abu Bakar As-Siddiq terlihat di dalam bagaimana sikapnya terhadap makanan. Bahkan satu ketika Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Law wadhana imani Abi Bakar bi imani ahli al-ard." Kalaulah seandainya imannya Abu Bakar kemudian ditimbang-timbang atau dibandingkan dengan imannya penduduk bumi, maka kata Umar bin Khattab, imannya Abu Bakar itu melebihi dari segala-segalanya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, begitulah hebatnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang memujinya adalah sahabatnya, orang-orang yang mulia di samping Nabi, sampai dikatakan tadi, seandainya, ini kan berandai-andai, ini menunjukkan kehebatannya. Keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan penduduk bumi ini, maka sesungguhnya keimanan Abu Bakar itu lebih berat dari keimanan orang-orang yang lain yang ada di permukaan bumi. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, dan itulah yang terlihat dalam kehidupan Abu Bakar. Ada kisah yang pernah diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, yang ia adalah anaknya Abu Bakar, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Apa yang diceritakan? Satu ketika Abu Bakar As-Siddiq memiliki seorang budak. Yang budak itu setiap saat menyerahkan makanan sebagai kewajibannya seorang budak. Satu ketika kata Aisyah, budak itu memberikan minuman. Setelah diberikan minuman dan dinikmati oleh Abu Bakar, barulah dia bertanya kepada Abu Bakar, "Ya tuanku, tahu tidak engkau dari mana aku mendapatkan apa yang engkau minum itu?" Abu Bakar ketika itu bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan?" Maka dia mengatakan, "Dahulu di zaman jahiliyah aku pernah melakukan praktek perdukunan. Dan saya sendiri bukan dukun, cuma memandai-mandai menjadi dukun. Karena orang ada yang mencari, maka saya mengakui. Maka setelah itu, setelah kita pindah ke Madinah, kemudian saya pun masuk Islam, dan kita pun bersama-sama, baru saya ketemu dengan orang itu. Dan orang itu memberikan upahnya, dan upah itulah yang saya berikan kepada minuman.
Yang sebagian saya berikan kepadamu dan sebagian lagi aku nikmatilah apa yang kita beli tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia? Abu Bakar memasukkan jari jemarinya ke dalam rongga mulutnya. Dicongkelnya bagaimana dia bisa memuntahkan sampai seluruh yang masuk ke dalam perutnya. Tidak hanya minuman yang diberikan oleh budak yang terkontaminasi dengan penyakit tadi maka dia keluarkan. Itulah sesungguhnya Bapak Ibu yang berbahagia, kehebatan Abu Bakar dalam menjaga perutnya agar tidak masuk makanan yang haram. Maka Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, rupanya makanan itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Ketika hari ini maaf, mungkin ada hal-hal yang kita rasakan, ibadah kita tidak nyaman, kehidupan kita merasa tak begitu seindah yang kita bayangkan. Pertanyaannya, tidak mesti dahulu menyalahkan orang lain, tapi yang kita pertanyakan, apakah yang kita makan itu sudah mendapatkan persetujuan Allah, yakni halalan thayyibah. Karena sesungguhnya halal dan haram itu kan ada dua konteksnya. Satu memang bendanya. Yang kedua adalah cara mendapatkannya. Bapak Ibu yang berbahagia, kabinet Pak Prabowo, kabinet merah putih baru saja dilantik beberapa pekan yang lalu. Salah satu di antara badan yang dibentuk adalah Badan Penjamin Produk Halal yang dikomandai oleh Ustadz Haikal. Itu badan untuk memastikan bahwa makanan yang beredar di tengah masyarakat itu halal. Tetapi maaf, bisa jadi zatnya halal. Tapi maaf, bendanya halal, tapi belum tentu cara mendapatkannya. Maka ketentuan halal dan haram itu tidak hanya terletak pada bendanya, tapi juga ditentukan bagaimana memperolehnya. Maka selalu kita sampaikan, hadis Nabi itu mengatakan, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Belum nanti melangkah kaki anak Adam itu di akhirat, maka dia akan ditanya tentang 4 hal. Satu di antaranya anil mal, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dia akan ditanya dari mana dia memperoleh, kemudian untuk apa dia pergunakan. Jadi harta itu berat Bapak. Maka makin banyak harta Bapak, makin berat mempertanggungjawabkannya. Dari mana didapatkannya, bagaimana cara memperolehnya, kemudian bagaimana proses pembelanjaannya. Sedangkan amal kita hanya ditanya mengapa engkau lakukan, kemudian bagaimana engkau melakukan. Bapak hari ini disuruh datang ke masjid. Nanti malaikat akan bertanya, mengapa Bapak ke masjid? Pertanyaan itu tergantunglah dengan niat kita hari ini. Ada mengatakan, kami sengaja Pak, ya Allah, datang ke masjid karena engkau menyuruh kami salat berjamaah. Kami iktikaf di masjid. Setelah ini kami akan pulang. Dengan itu kami mendapatkan ilmu. Tapi kan tidak seluruh niat kita sama. Daripada di rumah rumit, Pak Ustaz ancak duduk di masjid. Niat juga Pak. Subhanallah, kemudian bagaimana kita melakukannya, itu yang disebut dengan muttaba'ah. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan rekomendasi atau tidak? Maka Bapak Ibu yang berbahagia, Abu Bakar tadi, apa yang kita nikmati? Abu Bakar adalah orang generasi yang luar biasa. Dan memang itu harus diakui, karena memang Abu Bakar orang yang mendapatkan sentuhan langsung dari Rasulullah. Dan itu tidak ditentukan oleh orang-orang sekarang. Maka apa yang dikatakan? Kalau Allah sudah memuliakan seseorang, maka insya Allah mereka menjadi mulia. Tapi kalau Allah yang menghinakan seperti Abu Jahal, dimuliakan pun oleh orang, maka dia tidak akan mulia. Karena sesungguhnya yang menghinakan itu adalah Allah. Kedua, kehati-hatian kita yang harus dituntut untuk menikmati apa yang akan masuk ke dalam perut kita. Maka dalam hadis itu dikatakan, manittaqa subhat istabara'a lidinihi. Barang siapa yang berhati-hati, barang siapa yang menjaga dirinya dari yang subhat, maka akan selamatlah agamanya. Wa man waqa'a fi subhat. Barang siapa yang senantiasa menikmati atau tidak menjaga dirinya dari yang subhat, maka apa kata Allah? Waqa'a fil haram. Maka bisa jadi satu saat orang itu jatuh ke dalam yang haram. Nah, yang banyak beredar hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, yang subhat. Karena kalau dalam hadis itu dikatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang haram itu jelas,
yang haram halal itu jelas. Antara yang halal dan haram itu yang disebut dengan subhat. Kalau bahasa kitanya abu-abu, Pak, masih bisa berpotensi halal, tapi bisa juga berpotensi haram. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaganya dari yang subhat, selamat agamanya. Tapi barang siapa yang masuk kepada yang subhat, kecenderungan dia akan lebih jatuh kepada yang haram. Contohnya, maaf, gas 3 kilo. Tertulis di situ untuk orang miskin. Bapak-bapak sini pakai gas 3 kilo atau apa ya? Oh, parah bapak-bapak sih kong. Nah, itulah dia, Pak. Itu kan sudah ada ketentuannya, Pak. Tapi kalau tidak kini bila oleh Pak Ustaz, iya juga. Pak Ustaz yang berapa kilo sama Pak, Pak. Tapi kan sudah ada di situ. Nah, itu yang subhat itu. Subhat itu antara dia jelas, cuma tidak ada larangan, cuma paling-paling ditulis gas 3 kilo untuk orang miskin. Kita ini dibuat kategori miskinnya kategori siapa? Kategori pemerintah. Kategori pemerintah kalau Bapak lihat apa yang dikatakan, kategori pemerintah apabila orang itu gajinya di bawah 500.000 atau 300.000 di Jawa sebulan. Nggak ada orang Riau, Pak. UMR kita hampir lebih kurang 3 juta. Maka kalau standar nasional, orang Pekanbaru yang bekerja di perusahaan resmi, maka tidak ada ukuran miskin. Karena maaf, pemerintah itu selalu membuat kebijakan itu secara nasional. Antara di Jawa disamakan, sementara maaf, kebutuhan hidup berbeda, Pak. Maka disitulah yang subhat. Maka saya salut kalau ada bapak-bapak, kami tidak mau pakai gas 3 kilo Pak Ustaz. Wah, itu bisa diangkat Pak, jadi menteri oleh Pak Prabowo nanti. Subhanallah. Tapi kan itu termasuk makanan. Makanan itu, maka apa yang terjadi? Saking waraknya Abu Bakar, setiap makanan dia pertanyakan dulu dari mana dia peroleh. Bukan seperti saya selama wirid dengan Bapak, habis sholat ini makan lontong, itu nggak pernah bertanya. Mengapa Pak Ustadz nggak bertanya? Karena saya yakin Pak Edward yang ngasihnya. Nah, itu aja tuh, Pak. Tapi kalau orang dulu bertanya, kalau orang sekarang mengasih sesuatu, maka maaf dia akan bertanya dulu. Maka apa yang dikatakan? Mengapa orang dulu hatinya lapang, Pak? Dia menerima karena Allah, memberi karena Allah, menolak pun karena Allah. Saya melihat sebuah channel YouTube. Kan ibu-ibu sekarang kemana-mana pun dia live streaming dia. Jadi ada ibu-ibu tuh suaminya kerja di Jepang katanya. Begitu musim libur sekolah dia balik ke Indonesia. Orang kita maaf, tradisi yang unik dan baik itu kalau pulang dari berjalan selalu membawa makanan oleh-oleh. Dibawalah ke Jepang. Kemudian begitu musim masuk anak sekolah dibawalah makanan itu ke gurunya. Dia katakan, ini Bu, oleh-oleh kami dari Indonesia. Apa jawaban gurunya? Maaf, kami ini pegawai negeri, tidak berhak mendapatkan hadiah, dan kami bukan tidak menerimanya, dan kami memang tidak akan menikmati. Maaf, bawalah makanan itu, iktikad baik ibu kami hormati, tapi karena kami guru dan kami PNS tidak boleh menikmati apapun hadiah yang diberikan oleh wali murid, walaupun tidak ada hubungannya dengan sekolah. Kemudian sang orang Indonesia itu mengatakan, bagaimana kalau saya kasih ke murid? Nggak boleh. Nggak boleh Anda membawa makanan dari luar, karena makanan anak-anak kami sudah terjamin. Kalau ingin juga memberikan, silakan nanti keluar dari sekolah, jam keluar sekolah di luar pagar sana berikanlah. Karena tempat ini tempat yang tidak boleh menerima hadiah. Itulah kehebatan orang Jepang. Orang yang dijajah orang Jepang. Oh, yang parah, Pak. Nah, itu tidak ada terlambe aja dia luar biasa. Maka itulah apa yang dilihat, apa sifat waraknya, memperhatikan makanan. Maka Rasulullah juga mengancam, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabatin min syukhtin an-naru aulabi. Tidak ada yang lebih berhak daripada daging yang tumbuh dari yang haram, melainkan adalah api neraka. Maka sedang jemaah yang berbahagia, inilah sesuatu yang luar biasa, Pak. Yang kelima apa? Tercelahnya proses pendukunan.
Tadi budak Abu Bakar itu mengaku dukun. Bapak mengaku dukun apalagi menjadi dukun, itu perbuatan yang haram. Bahkan maaf, kalau kita tengok kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi, ada 71 dosa besar. Satu di antara 71 itu termasuk yakni dukun dan yakin kepada dukun. Tapi dukun itu kadang-kadang memiliki pandangan berbeda. Karena kalau orang kami Kampar, orang tukang urut itu disebut juga dukun, Pak. Sekarang namanya refleksi, apa namanya itu? Ya sekarang lah bertukar-tukar namanya, Pak. Dulu satpam, kini security namanya, Pak. Dulu namanya tukang cuci baju, sekarang namanya laundry. Krojo itu juga. Biar agak naik sedikit kan. Nah, jadi dukun di kampung dia tukang urut atau dukun beranak. Tapi yang dimaksud arafan di sini nih tukang ramal atau orang yang mengetahui masa depan. Maka apa hadis itu mengatakan, man ata arafan fasa'ala an say'in lang yuqbal salatahu arba'ina lailah. Barang siapa yang datang ke dukun, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka Allah tidak terima salatnya 40 malam. Ulama mengatakan malam di situ juga masuk paginya. Itu baru datang. Datang ke tempat itu belum lagi percaya. Kalau sudah percaya luar lagi, Pak. Maka Nabi mengatakan man atakahinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqul. Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang paranormal, yakin dengan apa yang dipertanyakannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Maka orang itu telah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Maka maaf, bapak-bapak jangan jadi dukun pula lagi. Subhanallah. Tapi kan betul juga kadang-kadang kata dukun itu Pak Ustaz. Betul, Pak. Karena kalau kita tengok sejarah perdukunan, yang pertama kali menjadi dukun itu kan anak Adam. Ketika dia berteman dengan jin. Karena jin tidak akan membiarkan Nabi Adam itu dan keturunannya berada dalam kebenaran. Dan keistimewaan jin itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengetahui rahasia langit. Maka apa yang akan terjadi di langit dibocorkan rahasia itu oleh jin dan disampaikan kepada dukun. Maka dukun itu berkoalisi dengan jin, iya. Maka tidak salah kalau kadang-kadang perkataan dukun itu iya. Mengapa? Karena dia mendapat bocoran, Pak. Intel dukun itu namanya jin, Pak. Maka subhanallah. Tapi ketika prakteknya diyakini oleh orang, maka itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan jangan sekarang, zaman Nabi saja sudah ada yang namanya dukun, Pak. Apalagi sekarang, apalagi menjelang pemilu, banyak kali dukunnya, Pak. Macam-macam dukun nambah suara. Tapi nampaknya semenjak adanya money politik ini dukun sudah kurang perannya. Asal ada piti lah selesai itu, Pak. Jadi kalau dulu dukun ditunggu orang, sekarang enggak. Apa yang dibawa oleh calon. Maka perdukunan. Maka dikatakan enggak boleh. Kalau orang yang datang saja bertanya, enggak boleh solatnya tidak terima. Apalagi orang yang menjadi dukun. Masya Allah. Macam-macam lah. Ini saya mengenal, Masya Allah. Yang gaib itu enggak urusan manusia. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba ilallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di langit dan apa yang akan terjadi di bumi kecuali Allah. Lantas bagaimana dengan BMKG, Pak Ustaz? Yang menentukan ramalan cuaca itu bukan berdasarkan nujumnya, tapi berdasarkan ilmu bumi mereka. Kan ada BMKG sekarang. Bapak merasakan 2 pekan terakhir ini panasnya luar biasa. Apa yang mereka sampaikan kalau kita baca? Karena saat ini bumi sedikit mendekat dengan matahari. Kemudian angin kita datangnya dari angin selatan, bukan angin barat. Jadi kalau angin selatan itu kira-kira dari Natuna, Pak. Dari Natuna, dari Dumai, maka dia datang menuju Pekanbaru. Mengapa demikian? Karena di sana tak ada gunung. Maka panas, Pak. Tapi kalau anginnya dari Sumatera Barat, itu bau rendang sedikit. Itu agak dingin sih. Itu kan ilmu manusia. Kan maafkan ada namanya satelit cuaca, Pak. Jadi orang itu bukan berdasarkan terawang mereka, tapi berdasarkan satelit cuaca yang bisa menentukan kemana
yang namanya angin. Maka kalau ditanya boleh orang berbicara ilmu perbintangan, boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau ilmu perbintangan itu dipakai untuk ibadah, itu namanya ilmu hisab. Tapi kalau ilmu perbintangan dipakai untuk nujum, maka itu nanti lahirlah lamaran-lamaran. Maka dahulu sering kita mendengarkan ada istilah bintang-bintang. Ada Pisces, ada Gemini, apalagi itu Pak? Ada Scorpio, ada Libra. Setiap keluar ada koran ditengok apa nasib minggu ini. Itu perbintangan. Itu kan luar itu sama-sama ilmunya Pak. Tapi yang satu boleh kan, yang satu dilarang. Sesuatu yang diharamkan oleh agama, maka hasil yang didapatkan adalah haram. Maka subhanallah, sesuatu yang diharamkan agama, maka itu haram. Apapun bentuknya. Maka dikatakan anna Rasulullah SAW naha an samanil kalbi. Adalah Rasulullah mengatakan, mengharamkan jual beli kalbun. Kalbun itu artinya anjing. Mengapa anjing diharamkan harganya? Karena anjingnya najis. Ada yang memeliharanya, ada yang ternaknya, ada yang sebagainya. Ada lagi sekarang maaf, kawan-kawan kita yang Islam, karena maaf harga daging kan mahal. Termasuk daging B1, B2 itu. Dibelinya senapang di pasar bawah itu kan, senapang angin dengan kaliber yang agak besar. Ditembaknya lah celeng tersebut. Begitu ditembak ditinggalkan, tinggal dipanggilnya, "Lai, saya ada daging nih, kau datang jemputlah." Saya kan tak megang Pak Ustaz. Iya tak megang Pak, tapi dia dapat duit dari itu. Kalau dia katakan itu hama, ya kalau hama bunuh saja, jangan dijual. Maka subhanallah, apapun benda yang haram, maka hasilnya menjadi haram. Nggak bisa dihalalkan. Nggak ada yang namanya dihalalkan. Yang kedua, wah mahril bagi. Yang kedua itu pelacuran. Nggak boleh. Dan itu haram. Wahulwanil kahin. Yang berikutnya adalah praktek perdukunan. Maka maaf, perzinahan, perdukunan itu diharamkan. Tidak ada namanya dukun syariah, tidak ada Pak. Atau maaf, sekarang ini kan akhlak luar biasa. Saya dengarkan cerita dari kawan-kawan itu memang ngeri gitu. Sekarang orang luar biasa Pak Ustaz. Bentuknya soleh, taatnya luar biasa. Malam dia berselingkuh, paginya sholat tahajud. Kan bahaya Pak. Ini luar biasa nih. Luar biasa hari ini. Karena maaf, orang sudah mencampurkan antara hak dengan yang batil. Dia bertanya, "Pak Ustadz, si Anu itu menikah dengan si Anu itu, padahal dia belum cerai. Tapi dibawanya umroh." Apa cerita dunia? Menikahi istri orang, yang orang itu baru proses cerai. Proses bercerai, setelah proses bercerai kan masih ada talak Pak. Ini sudah menikah. Supaya terkesan agak syariah kita. Begitu selesai nikah 2 minggu, orang itu belum masa talaknya, dibawanya umroh. Alhamdulillah khusuknya kami di sana. Khusuk apa yang kau dapatkan? Ini kan jadi aneh nih Pak. Ada pula orang, ya Allah, luar biasa. Sudah itu bertanya kepada awak lagi, gimana caranya Pak Ustaz? Gimana caranya? Barang latas acah kok. Kemudian setelah itu selesai hidup. Orang hampir hari ini nggak bisa. Jadi kadang-kadang memang dicampur antara yang hak dengan yang batil. Dia menyangka membuat kebaikan itu dengan alasan bisa menutupi dosa dari kesalahan. Sama dengan orang maling, Mbak. Kasmi Kasdut dulu sudah dimalingnya, duitnya disedekahkan kepada fakir miskin. Ya nggak diterima. Mengapa? Karena Allah mengatakan innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Nah, apa pengaruh makanan dalam Islam? Pertama, makanan haram itu sama mendurkahi Allah. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatish syaitan. Hai manusia, Allah tidak sebutkan orang beriman karena makanan itu kebutuhan umum, universal. Hai orang manusia, makanlah olehmu yang ada di bumi ini. Pertama, thayyib, halalan. Ada yang halal, ada yang baik. Karena yang halal belum tentu baik, yang baik belum tentu halal.
Bisa jadi barangnya enak Pak menurut kita, tapi belum tentu pas untuk orang. Daging itu nutrisinya luar biasa, tapi bagi orang kolesterol tidak baik. Gula itu manis. Jangankan di dunia, Tom Lembong aja ditangkap oleh kejaksaan Pak. Itulah hebatnya negara. Dah 10 tahun jadi menteri, sekarang baru diselidiki. Alasannya terakhir apa dikatakan? Dia tidak mendapatkan apa-apa, salah kebijakan. Jadi itulah memprihatinkan. Kadang-kadang negeri ini salah kebijakan itu artinya masalahnya suka atau tidak suka. Mengapa kau lawan dulu? Di Riau dulu ada salah kebijakan. Pak Gubernur kita, Pak Saleh. Pak Saleh itu bukan korupsi Pak. Dia salah kebijakan. Tidak dapat apa-apa, masuk penjara. Nah, besok setelah ini tentu yang lain-lain pula lagi. Siapa yang salah kebijakan? Akibatnya selesai Pak. Tidak ada dapat apa-apa, dianggap mengapa masuk penjara? Karena salah kebijakan. Siapa dirugikan? Tidak ada rugi karena cuma salah aja. Pokoknya tidak ada salah. Maka luar biasa. Makanan yang halal lagi baik. Karena yang itu dikatakan yang tak baik itu wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu melakukan langkah-langkah mengikuti setan. Maka setan itu memiliki strategi. Pertama dia katakan menyuruh kita kafir. Tidak bisa kita kafir maka setan menyuruh kita musyrik. Tidak bisa musyrik kita disuruh beribadah berlebih-lebihan. Tidak bisa juga setan menyuruh kita melakukan dosa besar. Tidak bisa dosa besar setan menyuruh kita dosa kecil. Tidak bisa dosa kecil maka setan menyuruh kita berbuat amal-amal yang sesungguhnya tidak dilarang tapi tidak memberikan faedah. Terakhir kalau tidak juga maka setan menyuruh kita banyak-banyak makan. Maka apa yang salah satunya yang menghambat dan menyebabkan hati kita sakit selain banyak bicara yang tidak kalah pentingnya wa kasratun naum wa kasratul akal. Terlampau banyak tidur dan terlampau banyak makan. Hati-hati bapak-bapak yang banyak makan. Masya Allah. Maka orang banyak makan tuh Pak, itu pikiran akalnya nanti akan hilang. Maka Allah saja mengatakan ya ayyuhar rasul qulu min thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Hai para rasul, makanlah yang baik-baik dan lakukanlah amal soleh. Maka orang dulu mengatakan amal yang soleh itu lahir dari makanan yang halal. Maka maaf kalau hari ini makanan ibadah kita tak nyaman. Pertanyaannya, dari mana kita mendapatkan makanan? Jangan-jangan makanan itu bukan hak kita. Maka subhanallah. Jadi kalau sudah termakan Pak Ustadz gimana nih? Ya minta maaflah kepada orang. Saya yakin kita nih masa muda dulu macam-macam. Makan 3 bayar 1 tuh ya. Itulah. Di Kerajo lah tanggal 29. Piti lu nampak le kes pun tak boleh apa arwik ditak juga. Dimakan ciek. Tak cukup akhirnya makan 3. Begitu ditanya berapa Pak? 2. Padahal 3. Masya Allah. Itu sekarang baru sadar. Gimana itu Pak Ustaz? Ya carilah orang yang pernah kita zalimi. Karena maaf masalah hutang itu enggak selesai di dunia Pak. Juga urusannya sampai di akhirat. Maka kalau tidak ketemu juga Pak Ustaz, cari ahli warisnya. Tidak ketemu ahli warisnya, maka berinfaklah sesuai dengan apa yang kita nikmati Pak. Ada orang-orang kadang-kadang maaf. Kalau bapak-bapak punya kedai, model kami ini punya kedai Pak. Apa yang terjadi? Datang orang Pak. Orang ini kan yang memproduk lain, yang mengantar lain, yang menjemput nanti lain. Saya produk roti. Ada ibu tuh punya kedai. Saya katakan, Bu, ini roti kami nitip sini dulu ya. Nanti kalau sudah terjual baru dibayar. Tahu-tahu tukang antarnya begitu sudah diantar roti habis sampai sekarang orangnya tidak datang-datang Pak. Nah kita bayar kemana kita bayar? Karena kita juga tak tahu. Dan itu kan duitnya ada. Bahkan maaf toplesnya pun masih ada. Saya di kedai kami ada sekarang sudah bercendawan warna hijau. Kalau ada cendawan warna hijau itu namanya trofi Ghana itu cendawan yang bagus Pak. Ini bapak-bapak petani itu ada namanya cendawan-cendawan yang kalau di nasi itu warna hijau itu luar biasa.
Trigana itu bagus Pak untuk pupuk. Itu sudah tumbuh dia. Mengapa? Karena tidak mau dibayar kemana? Yang kemarin antar roti, tidak lagu, tidak datang-datang. Yang punya roti kita tidak pernah komunikasi. Nah kalau begitu gimana? Ya kalau sudah tidak mungkin ketemu, bersedekahlah sebanyak duit yang mungkin kita belikan. Kan luar biasa. Nah yang ketiga, pengaruh makanan. Pengaruh makanan itu dampak buruknya orang Yahudi. Maaf, mengapa orang-orang Yahudi dulu tidak suka Nabi hijrah ke Madinah? Karena terancam akan aspek bisnisnya. Apa keutamaan orang Yahudi? Orang Yahudi itu suka meminjamkan uang, tapi uang yang dipinjamkan memiliki bunga. Maka maaf, dulu sebelum Nabi, dua kelompok besar di Madinah itu ada namanya Khadrat dan ada Aus. Kalau mereka berperang, siapa yang memberikan modal? Yahudi, Pak. Dikasihnya senjata, dikasihnya makanan. Tapi nanti siapa yang menang, maka dinaikkannya bunganya. Siapa yang kalah, tanahnya diambil. Itu Yahudi. Yang sekarang Yahudi juga berkuasa. Rusia terjadi dengan Ukraina. Siapa yang memberikan senjata sama Ukraina? Orang Amerika, Pak. NATO, Jerman, Prancis, Inggris. Ini senjata. Apa gratis? Enggak. Begitu nanti apa yang terjadi? Begitu selesai, maka Ukraina harus membayarnya. Ketika dia tidak membayar, maka sumber daya alam Ukraina akan diambil oleh negara-negara barat. Maka Bapak ingat, begitu Soekarno menjadi presiden, dia sudah memiliki hutang dari kolonial yang ditinggalkan sebanyak 88 triliun. Orang mengatakan ini istana kami buat. Sekarang diambil oleh Indonesia. Bayar. Belum merdeka kita sudah punya utang. Apalagi sudah merdeka. Makin lama merdekanya. Itulah sekarang. 8.600 triliun. Yang bunganya 500 triliun setiap tahun. Yang kita tidak sanggup untuk menombok. Masya Allah. Kemarin kita katakan hanya 11 negara yang tak berutang di dunia. Salah satunya yang paling dekat dengan kita Brunei Darussalam. Di Timur Tengah itu yang tidak punya hutang cuma satu, Kuwait. Maka mata uang yang terkuat di dunia itu adalah dinarnya Kuwait. Tapi dinar Kuwait itu jangan bayangkan emas. Dinarnya istilahnya nama dinas. Uangnya juga uang kertas. Tapi mata uang dinar Kuwait itu yang terhebat di dunia, mengalahkan dolar dengan euro. Maka kalau Bapak nyimpan dinar, tapi lebih baik nyimpan emas. Emas itu inflasinya kurang. Maka Pak, kemudian apa? Badan yang tumbuh dari yang haram berhak disentuh oleh api neraka. Satu ketika Rasulullah mengatakan kepada Ka'ab, ya Ka'ab ibnu Ujrah, innahu la yarbunah munnabati min sakhtin illa kanat naru awlabi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ka'ab, ya Ka'ab bin Ujrah. Kata Rasulullah, ya Ka'ab, sesungguhnya daging badan yang tumbuh dari yang haram, maka tidak ada yang paling berhak untuk menikmatinya kecuali api neraka. Yang kelima, apa dampak makan haram? Sulitnya doa dikabulkan. Bapak akan merasakan doa kita dikabulkan. Rasanya kok Pak Ustaz seluruh urusan itu menjadi mudah. Anak mudah urusan. Begini-begini anak selesai. Tidak pernah melawan. Istri juga demikian, subhanallah. Tak dia GPT, tanang-tanang. Itu apa elok? Subhanallah. Maka dulu dikatakan innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyibah. Kemudian Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki asal akbar yamuddu yadahu ila sama wa qala rabbi rabbi. Nabi cerita tentang seorang laki-laki yang rambutnya kusut masai. Dia berdoa kepada Allah, diangkatnya tangannya. Rabbi, Rabbi, Rabbi. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Setelah itu selesai doa. Nabi mengatakan mana mungkin doanya diijabah. Sahabat bertanya, apa yang salah dengan dia ya Rasulullah? Bukankah dia orang musafir? Bukankah adab berdoa terpenuhi? Dia mengangkat tangan. Bukankah dia sudah menyebut Rabbi, Rabbi berulang-ulang? Tapi engkau katakan doanya tidak dikabulkan. Kata Rasulullah, kana mat'amahu haram.
Yang dimakannya yang haram, yang diminumnya yang haram, pakaian yang dipakainya yang haram. Maka subhanallah, apa yang terjadi? Jadi yang haram itu tidak. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita kan dikasih nikmat. Bapak memakai nikmat itu bagus, Pak. Bahkan maaf. Tapi maaf, seluruh nikmat yang bagus itu tidak boleh dari proses yang haram. Bapak punya duit, alhamdulillah. Beli yang bagus-bagus, Pak. Kalau Bapak baca, ulama yang cukup kaya itu kan Abu Hanifah. Abu Hanifah itu setiap sholat tahajud bajunya baru. Awak ni dah 7 tahun lah ganti-ganti. Kadang-kadang pakai baju partai pula, tertulis pula di nama di belakang calon. Begitu sholat tahajud mandang malaikat, parah anak ni. Maka subhanallah, luar biasa. Jadi saya mendengarkan ceramah dari seorang ustadz yang luar biasa di Jawa itu. Bajunya bagus. Berkumpul maaf di kalangan waktu itu ceramahnya di tempat Nahdlatul Ulama, orang-orang Nahdlatul Ulama. Orang-orang NU kalau di Jawa itu kan banyak pakai sarung, Pak, model saya. Pakai sarung, kemudian pakaian biasa. Tapi dia tampil dengan elegan. Sehingga orang mandang kepada ustadz itu. Saya lupa nama ustadz. Kemudian dia katakan, mohon maaf, dia begitu. Kalau pakaian saya pakaian bagus, celana saya celana mahal, peci saya celana banyak, bukan ingin Tuhan puji, tapi saya ingin bersyukur kepada. Geleng-geleng saya, Pak. Iya juga. Dia katakan, rumah tidak perlu bagus, tapi pakaian untuk sholat mesti bagus. Dia mengungkapkan mengapa Imam Abu Hanifah itu setiap sholat, setiap Jumat pakai baju baru. Karena ketika ditanya mengapa demikian, karena itulah bentuk syukurnya kepada Allah. Berbeda dengan Ustadz Henry Zal. Alunku ya jubah, alun kan diganti deh, Pak. Kalau bisa dijahit. Itulah iya juga. Tapi salahkah kita pakai pakaian biasa, Pak Ustaz? Enggak ada. Yang salah itu kalau kita menikmatinya dengan yang haram. Termasuklah, maaf, kira-kira Bapak ke masjid itu bawa sandal yang paling bagus, yang paling buruk. Ya itulah. Jadi kemarin, Pak, di masjid kami ada seorang ustadz khutbah Jumat. Sandalnya sandal kulit. Warnanya sama hitam. Entah jemaah yang salah, entah ustadz yang salah. Begitu keluar, sama, Pak, sandal-sandal kulit. Cuma bentuknya ledak sama. Yang kiri sama, Yang kiri ada juga yang kanan. Sama-sama hitam. Cuma bentuknya tak sama. Modelnya tak sama. Besarnya sama. Terakhir itu dikirim oleh ustadz ke WA. Pak Ustadz, tolong ingatkan jemaah, ada yang salah bawa enggak sandal saya. Jadi yang satu itu terbawa sandal ustadz itu terbawa pula sandal jemaah. Sama warnanya, cuma bentuk bordirnya tak sama. Saya katakan nikmati sajalah Pak Ustadz. Insya Allah kalau seperti ini Pak Ustadz bawa, tidak akan hilang lah. Terakhir tidak penasaran juga, Pak. Akhirnya sudah asar datang dia ke Masjid Al-Bayan lagi. Karena sholat Jumat datang dia ke Al-Bayan. Pak Ustadz, rupanya sandal orang tu ada siku, Pak Ustadz. Tidak, orang tu salah. Yang salah ambo, yang salah. Wah. Nak dan marahin Ustadz kau apa man. Rupanya orang itu yang punya sandal tu tidak dibawanya, ditaruh saja di situ. Di tempat sandal itu. Karena dia tahu ini kok sandal tidak sama. Ustadz itu kan sudah pulang duluan. Asar dia datang ke masjid, masih ditemuinya sandal tersebut. Masya Allah. Tapi kalau bapak-bapak kehilangan sandal di masjid, tidak apa-apa. Nanti diganti oleh Allah yang lebih baik. Yang berikutnya apa? Harta yang haram itu yang membuat kaum muslimin itu mundur. Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza tabayatum bil ina." Apabila kalian melakukan transaksi ina. Ina itu apa? Riba. Maka dikatakan wa akhastumul aznabul baqarah. Ketika hukum tidak lagi berlaku. Artinya orang memukul-mukul apa, Pak? Asnabul baqarah itu apa? Ekornya sapi. Hukum tidak berlaku lagi. Waraditum bizzar'i, kalian terlampau sibuk dengan urusan kebun kalian. Wa taraktumul jihad, kemudian kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum zulula, maka Allah akan mencabut dari kalian
keagamaan kalian. Pertama, transaksi ribawi. Itu menjadi bagian yang sulit hari ini kita hindari. Subhanallah. Ada mengatakan nggak boleh ini gini. Memang sulit. Hari ini kan hampir seluruh transaksi itu ribawi. Walaupun sebentar lagi uang itu akan hilang. Kita pakai ATM. Apalagi pakai kartu kredit. Namanya kartu kredit kan hutang. Subhanallah, untuk mendapatkan modal yang besar minjam ke bank. Kemarin bapak-bapak itu datang ke rumah. Dia mencari solusi. Apa yang terjadi? Dia kredit rumah itu 15 tahun. Sudah berjalan 8 tahun. Ingin dilanjutkan? Gak mampu, Pak. Kalau berhenti, rumah itu diambil oleh bank. Kira-kira kalau rumah itu berhenti, apakah uang yang sudah tersimpan 8 tahun dikembalikan atau tidak? Tidak. Jadi dia katakan, berceritalah kami, akhirnya memang ada yang membantu. Subhanallah. Kalau nggak diteruskan, 8 tahun kan masih ada 7 tahun, Pak. Ini sudah berjalan. Waktu dia ngambil dulu, dia masih bekerja, Pak. Di dalam perjalanan waktu sudah 8 tahun, kita PHK. Sudah sering ditulis dengan tulisan doa, kan ada tuh. Yang dicat-cat di dinding itu. Nah, diteruskan nggak sanggup. Tapi maaf, secara hukumnya kalau dia tidak lanjut, rumah akan menjadi pilih bank. Nanti bank akan lemparkan. Kalau dia melakukan over kredit, nggak semudah itu. Over kredit harus dikembalikan kepada dulu ke PPATK-nya, akte notarisnya, dibuat lagi. Dan itu nggak bisa terlepas dari bank tersebut. Kalau dia hanya melakukan 2 orang saja, itu nanti bermasalah ketika mengambil surat-suratnya. Itulah ekonomi kita, Pak. Terlambat kena denda, dibayar cepat kena penalti. Saya katakan kalau di penalti saja gimana, Pak? Cukup 1 utang, akhirnya di penalti. Saya katakan berapa? Kena penalti, Pak Ustaz. Berapa? 5 juta. Dibayar cepat kena penalti, terlambat bayar kena denda. Untungnya di mana? Gak ada untung. Lantas maaf, kalau ada juga orang begitu banyaknya dapat keuntungan, nggak nak mendapatkan kenyamanan. Pertanyaannya, engkau makan dari yang mana? Maka subhanallah. Kemudian dikatakan, wa akhastumul aznabul baqar. Kemudian kamu seperti ekor sapi, yang artinya kalau ulama mengatakan, kalian mempermainkan hukum. Ibu masih ingat sekarang guru yang di persidangan yang di Sulawesi, Konate itu, apa dikatakan? Gak ikut mukul, gak ikut apa-apa. Di persidangan terbukti kalau dipaksa dia untuk mengaku kalau dia yang melakukan. Sekarang kan menjadi runyam. Gaji 300.000, orang tua menuntut 50 juta. Mana? Maka sekarang betul lah, Pak. Mengapa guru-guru tidak sanggup menegur anak? Karena orang tuanya lebih garang. Nanti kalau ada tersinggung anaknya tinggal dilaporkan. Kalau dia anak-anak atau mungkin ada namanya kekerasan, ada namanya undang-undang perlindungan anak, tinggal lapor. Maaf cerita nih Pak Idrus, berapa gaji guru MDA? Mendidik anak orang tuh sulit. Orang tuanya tidak mampu. Tapi kalau dididik orang tersinggung anaknya, Allah. MDA tidak bayar SPP. Begitu tidak bayar ditegur, langsung berhenti. Itu kenyataan. Maka maaf, hampir guru-guru MDA, sekolah-sekolah MDA yang muridnya sedikit, tidak sanggup untuk membayar dana operasional. Yang lebih parahnya lagi, ada pengurus masjid, daripada merugi itu aja MDA. Loh, impak orang itu dapat apa orangnya, Pak? Maka kami di Al-Bayan tuh, Pak, setiap bulan, Pak, kurang duit kita untuk gaji guru. Berapa kurangnya? 1 juta. Carikan. Bagaimana Pak Ustadz kalau dikurangi gaji gurunya? Jangan digaji guru. Lapaya guru itu mengajar dikurangi pula gajinya. Tapi Pak Ustadz 153 muridnya Pak Ustadz. Yang membayar itu hanya sekian. Tapi kami tidak sanggup untuk menegurnya. Atau kami tidak bisa mengirimkan surat. Kebiasaan anak kita, kalau ditegur, Bu tolong bayar SPP anak sudah nunggak 3 bulan. Langsung berhenti, Pak. Tapi muhajirin kondak.
Tidak jauh beda mungkin. Gimana Pak? Maka pengurus masjid saya katakan, ada kotak infak tidak? Ada, pakai duit. Duit itu kan untuk masjid. Dan MDA itu bagian dari masjid. Maka saya ketemu beberapa masjid MDA di Pekanbaru nggak berjalan dengan alasan nggak bisa menghasilkan cuan. Hanya memberatkan beban masjid Pak Ustaz. Dia lupa kalau yang mengisi masjid itu nanti adalah anak-anak MDA itu. Tapi kalau pengurusnya pokoknya MDA jalan, 2 orang muridnya ngajar. Mana tahu nanti 2 orang itu yang menjadi imam. Maka maaf katakan, minta donatur walaupun anaknya tidak ada. Penting berjalan dengan harapan anak orang belajar, tapi yang berimpak mendapatkan pahala. Maka hari ini kalau bapak nggak punya cucu, karena mengapa MDA itu kurang, ada 2 penyebabnya. Satu, banyaknya SD IT. Yang kedua, ada SD full day sekarang Pak. SD full day itu yang pagi sekaligus MDA-nya. Imbasnya ke MDA, tinggal bapak-bapak bantu. Subhanallah, nggak banyak lah, 50.000 satu orang. Kalau 20 orang udah tertutup tuh Pak. Subhanallah. Maka jangan terlampau, kadang-kadang maka tengok guru-guru MDA itu mengapa kurus-kurus, terlampau banyak yang dipikirnya Pak. Akhirat lagi, dunia lagi, Allah. Kadang-kadang saya nengoknya, gimana nasibnya? Ya ginilah Pak Ustadz, hidup tak mau, mati tak enggan. Nah, kita bacakan Yasin, ngapa biar copek kalau mati itu aja lah Pak. Kasihan nengok-nengoknya Pak, subhanallah. Maka maaf, hukum tadi. Maka maaf kalau kita bisa mendidik anak, alhamdulillah. Karena dalam Islam itu siapa yang paling berhak mendidik anak? Ayah. Maka selalu kita sampaikan di dalam Al-Quran itu ada 16 kali dialog, 14 kali itu adalah ayah, 2 kali ibu. Umar bin Khattab itu orang tegas loh Pak Buyung. Umar bin Khattab itu khalifah yang ditakuti, tapi kalau sampai di rumah main kudo-kudo aja anaknya Pak. Sehingga orang mengatakan, ya khalifah, engkau ni kami takut kepadamu, tapi kau di rumah anakmu naik-naik ke punggung. Dengan begitu saya tahu apa yang seorang Abu Bakar Al-Baghdadi Pak, hakim besar masanya. Tapi kalau pulang dari tugas sebagai hakim, dia panggil anaknya habis sholat asar, yuk nak mengaji. Begitulah hebat ayah. Secapek apapun ayah itu, kalau dia pulang dia akan bertanya kepada anaknya. Mengapa demikian? Karena dia tahu tanggung jawab mendidik anak itu adalah ayah, bukan ibu. Berbeda dengan ayah-ayah kini, begitu pulang jangan diganggu, ponek dengo. Disuruhnya yang ngurus istri Pak. Maka maaf, zaman dahulu kalau bapak baca, itu yang ngantarkan anak ke murid, ke guru itu, ngantarkan anaknya untuk belajar ngaji ke gurunya zaman sahabat adalah ayah Pak. Sekarang yang rapat-rapat di sekolah itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu, apa-apa ada seorangnya Pak, ketua komite. Begitu rapat, Bu Ibu, apakah kita setuju naikkan SPP? Jawabannya, tunggu dulu Pak, kami musyawarahkan di rumah. Tidak jadi hasilnya Pak, karena menunggu instruksi. Tapi kalau bapak-bapak, maka zaman dulu kalau kita baca sejarah, Luqman Hakim dalam Al-Quran, Nabi Zakaria mendidik anak perempuannya yang bernama Maryam. Itu kan dia Pak. Dipanggilnya Maryam. Hai Maryam, kalau seandainya saya mati, apa yang kau lakukan? Siapa yang kau sembah? Apa kata Maryam? Ya ayah, saya akan menyembah Tuhanmu, Tuhan Nabi Ibrahim, Ismail dan juga Ishak. Maka betul lah Pak, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Barang siapa yang memiliki anak perempuan 3, dididiknya dengan agama, maka Allah menjamin surga. Maka dulu ada orang sahabat yang anak perempuannya 7, tapi dia didik dengan agama. Kini jangankan 7, anak awak pun tak sampai 7 Pak. Itulah berat. Mudah-mudahan ya ada hikmahnya, senantiasa kita berbagi kebaikan, dan kita berharap mudah-mudahan Allah membimbing kita diberikan rezeki yang cukup, dan mudah-mudahan rezeki yang ada ini memberikan keberkahan, kemudian senantiasa memotivasi kita, memberikan semangat untuk terus beribadah, dan mudah-mudahan ya
kita selalu dibimbing dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.